Sobat Guru di mana saja berada. Perkenalkan, saya Suter Herlina OSU. Saat ini saya bekerja sebagai Kepala Sekolah SDK Santo Bernardus Kota Madiun. Ada beberapa masalah yang ada di sekolah kami, dan masalah yang kami anggap utama adalah literasi, kreativitas, dan berpikir kritis yang belum menjadi budaya pada anak-anak. Maka pada rencana pengembangan sekolah kali ini, saya mengambil judul Project of Entrepreneur atau POE berbasiskan Learning Cycle sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi pada peserta didik. Rencana pengembangan sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan berpikir kritis, baik bagi siswa maupun bagi guru. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah siswa mampu berpikir kritis, anak mampu menciptakan sebuah karya baru yang inovatif dan mempunyai nilai jual, serta anak dapat memahami dan mengerti cara belajar dengan mengutamakan proses. Sedangkan indikator keberhasilan guru adalah guru mampu mencari cara yang tepat dalam mengembangkan RPP POE dan ia dapat mengajar dan membimbing anak secara tepat dalam proses Project of Entrepreneur. Program pengembangan sekolah ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pada awal persiapan. Kepala sekolah mengadakan rapat sosialisasi RPS kepada para guru bertempat di ruang guru, sekaligus menentukan tema dari Project of Entrepreneur yang akan dilakukan. Kemudian para guru membentuk kelompok guru serta membuat rencana pembelajaran atau RPP Project of Entrepreneur. Memulai pelaksanaan RPP POE dengan pembelajaran berbasis Learning Cycle dengan 5 tahap pembelajaran yang semuanya sudah diatur dengan jadwal dan tujuan yang jelas dalam RPP. Pada tahap pertama disebut dengan tahap exploring. Pada saat ini guru memberi informasi sebanyak mungkin kepada anak tentang materi belajar sesuai tema dan kompetensi dasar. Informasi diberikan melalui ceramah, nonton video, membaca buku, bercerita, bertanya kepada narasumber, belajar sendiri di rumah, dan lewat internet. Selanjutnya, guru membantu anak pada tahap planning untuk merencanakan apa yang akan menjadi tujuan proyeknya. Dimulai dari pembagian tugas kelompok, jenis, objek, bahan yang diperlukan, target audiens, tampilan, fungsi, dan lain sebagainya. Perencanaan ini harus dibuat sedetail mungkin dan teratur dalam proses dan langkah-langkah pekerjaan yang jelas. Selanjutnya pada tahap doing. Tahap ini dimulai dengan mengerjakan apa yang sudah dibuat dalam planning atau perencanaan. Peserta didik melakukan langkah demi langkah serta mengemasnya sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Termasuk di dalamnya membuat naskah proyek, melatih berbicara di depan umum, membuat video proses bekerja sebagai bahan laporan ke guru. Communicating adalah tahap keempat dalam learning cycle. Tahap ini dimulai dengan proses cerita atau berkomunikasi dengan target audiens. Isi komunikasi berupa pengantar pembelajaran learning cycle, tahap-tahap pembelajaran learning cycle, hasil yang diperoleh, tantangan dalam bekerja, dan beberapa tambahan lain seturut kreativitas kelompok. Audiens bisa memberi tanggapan berupa pertanyaan atau meminta klarifikasi atau penjelasan kembali untuk bagian yang belum dipahami. Bagian terakhir dari learning cycle adalah reflecting. Tahap ini dipakai untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan hasil karya yang ia lakukan, entah dalam kelompok atau sendiri. Refleksi berupa hasil proyek apakah sesuai dengan tema dan perencanaan awal, apakah sesuai dengan fungsi dan kegunaan, bagaimana tampilan, tantangan-tantangan yang dihadapi, kebaikan-kebaikan yang dialami dalam proses, dan perasaan-perasaan yang muncul selama proses pengerjaan proyek. Setelah menyelesaikan proses pembelajaran Project of Entrepreneur di kelas, kami melakukan monitoring dan evaluasi dimulai dengan menyebarkan 4 instrumen MONEF, yaitu instrumen monitoring pelaksanaan kegiatan RPS, instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah, instrumen hasil kegiatan RPS, dan instrumen pencapaian student well-being. Instrumen disebarkan kepada para guru, pendidik, siswa, dan kepala sekolah. Rangkaian kegiatan pembelajaran Project of Entrepreneur menghasilkan
bisa diakses melalui channel YouTube SDK Santo Bernardus. Proyek yang dihasilkan memberi kontribusi penting bagi peningkatan kreativitas dan berpikir kritis siswa. Berdasarkan survei yang dilakukan kepada siswa menunjukkan bahwa Project of Entrepreneur berbasis Learning Cycle dapat meningkatkan kemampuan literasi, kreativitas, dan berpikir kritis dengan pencapaian persentase student well-being sebanyak 86%. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dilaksanakan program pengembangan sekolah ini. Halo, nama saya Nicholas, kelas 3 SDK Santo Bernardus. POE membuat saya lebih kreatif dan bekerja dengan teratur dan tidak terburu-buru. Terima kasih. Halo, saya Agnes Tania, guru kelas 3A SDK Santo Bernardus Madiun. Menurut saya, POE membuat saya lebih kreatif dan inovatif. Karena setiap kali ada proyek yang baru, saya akan memikirkan ide-ide baru untuk tema saya yang baru. Terima kasih. Diana, orang tua dari Abi Mantrana, kelas 3 SDK Santo Bernardus Madiun. Menurut saya, POE sangat baik untuk anak saya karena anak saya sudah mulai terbiasa untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Selain itu, dia juga menginginkan hal-hal yang berbeda daripada teman-temannya, terutama untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Demikian rencana pengembangan sekolah yang dilaksanakan oleh SDK Santo Bernardus Madiun, yaitu pelaksanaan pembelajaran Project of Entrepreneur berbasiskan Learning Cycle untuk meningkatkan kemampuan literasi, kreativitas, dan berpikir kritis siswa.